Om Swastiastu, para pemirsa sekalian umat sedharma yang saya kasihi. Kali ini saya ingin berbagi tentang makna dari Balai Peyadnyan ya. Pemirsa, Balai Peyadnyan adalah sebuah balai yang bentuknya seperti sebuah rumah ya. Mungkin ukurannya seperti dapur. Jadi Balai Peyadnyan itu yang berbentuk seperti sebuah rumah, itu ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, Balai Peyadnyan ini dipakai oleh masyarakat Hindu Bali untuk kegiatan pelaksanaan upacara ngerorasin atau disebut dengan memukur, dan ada juga yang mengenal dengan upacara Atma Wedana. Para pemirsa sekalian, pada keseluruhan dari bangunan yang disebut dengan Balai Peyadnyan tersebut dibungkus dengan kain yang berwarna putih dan kuning. Saya perhatikan seperti itu. Nah, pada Balai Peyadnyan ini nanti banyak berisi perlengkapan dari bentuk-bentuk upacara ya. Nah, saya perhatikan di sana ada ukur dan sangge. Ini bentuknya seperti sebuah sanggah. Kalau masyarakat Bali itu semua tahu yang disebut dengan sanggah. Nah, ini pada sangge dan ukur ini juga dibungkus dengan kain putih kuning atau ornamen atau hiasan pada sangge dan ukur itu semuanya berwarna kuning dan putih ya. Kemudian ada gaya satemukan namanya. Itu bentuk sarana upacara, mungkin bentuknya kayak kelir-kelir wayang itu ya. Seret gitu. Nanti di luarnya banyak dikasih sate yang orang Bali bilang sate mudu, sate yang terbuat dari lemak babi, dia ditusuk daging yang berupa lemak babi. Kemudian ada lomboknya, ada satemukan bentuk perahu-perahuan, ada bentuk angsa terbang, kemudian ada seperti penyu, ada juga seperti disebut dengan damar kurung, dan ada manuk dewata mungkin itu ya yang menyertai dari damar kurung tersebut. Nah, dari bentuk isi dari perlengkapan yang terdapat pada Balai Peyadnyan tersebut, satu hal yang paling penting itu adalah pada kegiatan ngerorasin adanya sekah ya. Sekah itu ya. Sekah itu melambangkan dari orang yang sudah meninggal yang ikut dirorasin atau diukur ya. Nah, ini di pemikiran saya ada sebuah makna yang tersirat dari Balai Peyadnyan tersebut. Balai Peyadnyan kalau saya maknai itu menunjukkan balai pengorbanan artinya ya. Peyadnyan, kata dasarnya yadnya artinya korban suci ya. Nah, ini jadinya saya terjemahkan jadi Balai Peyadnyan itu sama dengan balai pengorbanan. Kalau dihubungkan dengan kehidupan nyata ini, balai pengorbanan itu adalah sebuah balai atau organisasi yang mungkin berbentuk yayasan yang di dalamnya bergelut di bidang spiritual. Nah, di bidang spiritual inilah kehidupan manusia itu dituntut melakukan yadnya ya. Melakukan pengorbanan. Pengorbanan yang paling utama dalam menekuni spiritual yang dituntut oleh ajaran di tingkat spiritual adalah mengorbankan keinginannya. Nah, untuk mengorbankan keinginan inilah dibutuhkan sebuah sarana yadnya yang paling utama menurut kitab suci Bhagavad Gita, yaitu japa mantra. Karena yadnya ini merupakan yadnya yang paling utama. Kenapa kok japa mantra dikatakan yadnya yang paling tinggi tingkatannya? Sesuai dengan arti yadnya, yaitu korban suci. Nah, ini ada hal yang harus dikorbankan di dalam hidup kita yang tiada lain gunanya untuk meningkatkan kesucian pikiran gitu ya. Jadi harus ada hal yang dikorbankan.
untuk menambah kesucian pikiran. Nah, untuk apa sih kesucian pikiran itu? Nah, ini saya mengacu pada kitab suci Bhagavad Gita. Ini lupa saya slokanya, saya tidak bawa kitab ya. Tapi isi dari sloka itu masih saya ingat. Nah, demikian isinya. Dari sini sifat satwam karena kesucian, memancar karena kesucian, tidak mengenal penderitaan, dipenuhi sukacita dan dibelenggu dengan ilmu pengetahuan, wahai Arjuna. Nah, ini dapat saya terangkan melalui yadnya kita korbankan, kita berkorban tiada lain untuk meningkatkan kesucian di dalam pikiran kita. Nah, dengan adanya kesucian di dalam pikiran yang dilambangkan oleh warna putih guna satwam, daripadanya akan memancar sinar suci Tuhan ya. Nah, sinar suci Tuhan ini yang mancar ini nanti membuat kita tidak mengenal penderitaan, penuh dengan sukacita, dibelenggu dengan ilmu pengetahuan. Nah, dasar orang menekuni spiritual yang mau berkorban itu kebanyakan, atau mungkin dapat saya katakan mungkin 90% orang itu menekuni spiritual karena mereka dirundung dengan duka lara. Banyak permasalahan yang menimpa dirinya. Apakah mereka itu golongan pejabat, pengusaha-pengusaha, masyarakat biasa, itu dirundung dengan permasalahan. Nah, permasalahan itu bisa terjadi, dapat saya katakan ibarat bukan ibarat, karena guna satwam di dalam pikirannya sudah berkurang, sudah habis. Tinggal sifat rajas dan tamas. Sifat rajasnya itu memberikan penderitaan, sifat tamasnya itu memberikan kebodohan. Kebodohan dan penderitaan menyatu, ini yang buat mereka hidup susah. Nah, karena hidup susah ini mau tidak mau mereka yang masih mau dengarkan tutur, mau bisa diceramahi, dia menekuni, ikut spiritual secara massal ya. Di sana mereka ikut melakukan pengorbanan. Pengorbanan pertama ada pengorbanan dengan japayatnya. Yang dikorbankan adalah keinginan yang bersumber dari sifat rajas kalau dihubungkan dengan triguna ya. Jadi keinginan bersumber dari sifat rajas itu yang dikorbankan, yang dipotong dengan japa mantra. Japa artinya mengulang-ulang mantra. Misalnya mantra Gayatri diulang-ulang. Ini sudah disebut dengan japa, itu berguna untuk memotong sifat rajas. Nanti baru dihasilkan guna satwam di dalam pikiran ya. Ada kesucian ditambahkan di dalam pikiran. Jadi kita berjapa mantra secara ilmu keagamaan gunanya untuk menambah nilai guna satwam atau kesucian di dalam pikiran supaya nanti kita tidak mengenal penderitaan. Nah, mengenai pemotongan guna rajas supaya dihasilkan guna satwam dilambangkan dengan pemotongan binatang kalau secara simbol, secara upakara ya. Memotong binatang dengan pisau. Dengan dipotongnya binatang, misalnya ayam atau babi, akan dihasilkan daging atau ikan babi, ikan siap. Kan demikian ya, ikan ya, daging juga disebut dengan ikan. Orang bilang ikan ayam, ikan sapi, ikan celeng. Ikan ya ikan, memang aslinya ikan. Nah, ini ikan menunjukkan kebaikan. Nah, ini kebaikan itu satwa guna. Jadi dalam hal ini sifat rajas dilambangkan dengan memotong binatang. Daripadanya dihasilkan pahala kebaikan. Nah, dalam kehidupan ini banyak orang tua mengharap anaknya punya sifat-sifat yang baik. Bisalah diperintah atau dikasih tahu. Tapi kenyataannya anaknya banyak yang ngeyel. Nah, itu dikarenakan mereka punya sifat kebaikannya, sifat rajas di dalam dirinya itu tidak dikorbankan. Mereka tidak mengajarkan tentang japa mantra untuk memotong sifat rajas supaya dihasilkan kebaikan. Sama halnya kita punya babi di rumah banyak, punya ayam banyak, supaya ikannya bisa dinikmati kan harus dipotong.
Itulah kita punya anak, kalau ingin punya kebaikan, sifat-sifat yang baik, kebaikannya bisa digunakan seperti daging babi yang sudah dipotong itu. Kan bisa digunakan, bisa dimakan setelah dimasak dan lain sebagainya. Kan perlu pemotongan dulu. Gitu juga supaya kita punya anak memiliki sifat-sifat kebaikan, ya. Bisa diperintah, bisa diatur, itu orang tua harus mengajarkan ilmu japa mantra untuk memotong sifat rajas di dalam dirinya supaya dihasilkan pahala kebaikan di dalam diri, dihasilkan pahala guna satwa, pahala kesucian, supaya kita punya sifat-sifat kebaikan. Dan intinya dengan sifat satwa atau kesucian itu memungkinkan hidup kita, penderitaan kita bisa berkurang perlahan-lahan. Jadi kita sengaja menambahkan guna satwa dalam pemikiran dengan cara melakukan japayatnya. Nah, kemudian supaya Tuhan senang, berkenan dengan bakti kita kepada Tuhan, nah itu pentingnya kita menjadi pribadi sekah, ya. Sekah itu menunjukkan bersedekah. Jadi selain kita melakukan pemujaan, berjapa untuk memotong, kita punya keinginan supaya dihasilkan guna satwa, kita juga dianjurkan untuk bersedekah, berkorban. Bersedekah kan juga berkorban juga, ya. Bersedekah memberikan, kalau kita punya uang yang lumayan gitu, ya, kita gunakan untuk bersedekah pada fakir miskin. Maka di dalam organisasi spiritual yang bersifat massal ini atau balai pengorbanan ini ada wing pelayanan, ya. Pelayanan pada fakir miskin, pada panti asuhan, atau untuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu sengaja orang-orang yang berkecimpung dalam dunia spiritual itu sengaja mereka mensisihkan uangnya untuk berkorban dengan tulus ikhlas. Nah, ini juga sebuah kegiatan untuk mengumpulkan pahala kebajikan, ya. Sebagai bekal. Ikan B bekal. Orang Bali bilang B bekal. Jadi pahala kebaikan itu bekal yang membuat kita jadi orang berisi, jadi orang mendaging, berpotensi pikiran dan akal budi kita. Kan demikian, saya maknai, ya, demikian. Nah, kemudian ada ukur, ya. Itu punya makna kita semua menekuni spiritual itu sesuai dengan ukuran kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, tingkat kesadaran kita. Nah, setiap orang tentu punya ukuran yang berbeda-beda tingkat spiritualnya, sehingga karakter manusia tidak bisa harus disamakan dalam artian orang menekuni spiritual harus begini-begini, tidak bisa, karena tingkatannya masih beda-beda kita. Demikian juga kalau mau bersedekah juga pakai ukuran kemampuan, jangan melampaui batasan. Yang paling sedang sesuai dengan batasan kita, sehingga hidup kita tetap normal. Jadi apapun terlalu berlebihan itu tidak baik. Itu makna ukur. Sembahyang pakai ukuran waktu, bekerja juga diukur. Kalau kita sudah loyo-loyoan, kita memaksa kerja siang malam tidak ada istirahatnya, ya cepat kita semaput. Karena itu perlu kita mengukur diri. Kemudian sangge, sang yang widi, engge maangge gitu, ya. Jadi sang yang widi nganggon irage gitu, ya, memakai diri kita yang menekuni spiritual sebagai seorang pelayan, ya. Pelayan Tuhan. Jadi kita yang bergelut di bidang dunia spiritual, misalnya bersedekah dan lain sebagainya, statusnya sebagai pelayan. Kita tidak jadi bos. Kita intinya melayani Tuhan. Bidikan kita ke Tuhan, ke Sang Yang Widi, ya. Kemudian ada perahu-perahuan. Wah, ini. Nah, kita menekuni dunia spiritual supaya hidup kita selamat itu bagaikan kita menyeberang lautan, kan pakai perahu kita. Nah, pengetahuan keagamaan itu laksana perahu. Terutama pengetahuan spiritual yang mampu mengantarkan kita pada tujuan, tidak sampai kita tenggelam, ya. Kita diangkat jadinya. Sementara kalau kita terpuruk, hidup susah, kesakitan, menderita, itu ibarat
Kita naik perahu tenggelam hidup kita. Nah, supaya kita bisa terapung, itulah kita perlu adanya pengetahuan agama, pengetahuan rohani yang dapat menyeberangkan kita sampai pada sebuah tujuan. Kalau tingkatan tinggi mungkin pakai pesawat. Nah, ini lain kelasnya, itu orang sudah cerdas itu ya. Dia pakai pesawat lah, gambarannya demikian. Itu sudah cerdas sekali orang. Nah, kemudian ada bentuk penyu ya. Penyu itu menunjukkan penyuluh. Jadi seorang yang sudah terbebas dari jerat dua naga, kan dilambangkan dua naga di Padmasana, kan ada naga penyu yang diikat oleh dua naga. Dua naga itu melambangkan sifat rajas dan tamas yang membelut diri kita. Kalau kita mampu terbebas dari belitan sifat rajas dan tamas, nah seseorang itu diperankan sebagai seorang penyuluh, dan itu pun statusnya sebagai pelayan Tuhan, bukan sebagai bos, dia pelayan Tuhan gitu. Penyuluh ya. Nah, penyu kan hidupnya di laut, di air, di samudra. Itu melambangkan kehidupan seorang penyuluh, waktunya lebih banyak dalam samudra kasih ya Tuhan. Jadi dalam Tuhan hidupnya mereka. Dia keluar sebentar ke darat, lagi masuk. Waktunya banyak ke Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyelam dalam kehidupan spiritual. Nah, itu mereka layak jadi seorang penyuluh, perannya dalam kehidupan ini. Kemudian angsa terbang. Kan ada angsa-angsaan saya temukan ya. Angsa itu menunjukkan bangsa. Jadi seorang spiritual dari bimbingan seorang guru sejati, dia mengharapkan para pengikutnya yang ikut organisasi spiritual itu untuk mencintai bangsanya ya. Jadi kecintaan pada bangsa. Nah, wujud kecintaan pada bangsa itulah dengan melakukan kegiatan sosial, punya kepedulian, mungkin ikut di kegiatan apalah gitu yang sifatnya sosial, dianjurkan di sana. Kalau istilahnya spiritual yang sejati ya, spiritual yang bersifat universal, kita dianjurkan untuk mencintai bangsa dan sekaligus jangan membenci bangsa orang lain. Kita cinta bangsa, boleh kita berbangga pada bangsa kita sendiri, tapi kita jangan membenci ya. Nah, untuk wujud kecintaan itu dipraktekkan dalam kegiatan sosial, kegiatan suka melakukan pelayanan. Selain itu juga kita berusaha mengembangkan sifat-sifat kebaikan ya, sifat jujur. Nah, sifat jujur nih tentu kita kalau nanti waktu yang menghendaki kita jadi seorang aparat negara, kita tidak dengan mengembangkan sifat jujur, itu sudah tandanya kita punya kecintaan kepada bangsa kita ya. Itu. Kemudian ini saya maknai tentang gayas. Nah, ini gayas ini bagus ini maknanya, sedikit agak lucu-lucu lah gitu. Gayas itu gaya saja gitu ya. Ini sate muluk itu menunjukkan banyak muluk-muluk, banyak cerita muluk-muluknya. Tapi punya ambisi juga dilambangkan oleh ini. Lombok yang panas itu ada ambisi juga. Nah, tidak tertutup kemungkinan orang-orang menekuni spiritual kan kelasnya beda-beda, ukurannya beda-beda, tingkatan spiritualnya. Ada yang orang yang suka muluk-muluk gitu. Gayanya saja, contohnya dalam kegiatan sosial, melakukan pelayanan, misal gotong royong bersama itu. Nah, pada saat syuting dia menampilkan gaya saja, itu ada demikian. Tapi walaupun demikian mereka sudah mau ikut kegiatan sosial, paling tidak mereka ikut bersedekah, menyumbangkan dananya. Nah, muluk itu dalam bahasa Jawa kan disebut dengan gaji. Nah, ini punya makna orang yang berbicara muluk-muluk itu ya dalam kesehariannya atau kehidupannya punya gaji ya. Punya gaji, ada bulanannya, mereka bisa bergaya. Bisa berakting lah dibandingkan dengan kita yang menekuni spiritual dari golongan orang kiri, apa mudah kayak bergaya. Mereka penampilannya ganteng, ceritanya muluk-muluk, belum mengenal esensi mereka.
belum kenal sampai hakikatnya spiritual. Sehingga demikian. Tapi begitulah, kita tidak bisa menuntut orang harus sama. Memang ada yang masih muluk-muluk. Seperti babi, ada daging muluk-muluknya, ada daging bagian isinya gitu. Yang paling enak dalam kehidupan sih dilambangkan oleh daging celeng, yang paling enak ya. Itu punya makna. Kalau celeng-celengan amal kebajikan kita banyak, kalau dihubungkan dengan triguna, kalau guna satwamnya masih banyak di dalam pikiran, hidup kita paling enak di dunia. Kita santai, tidak terlalu pusing kita. Tapi kalau sudah celeng-celengan guna satwam yang dilambangkan oleh warna putih sudah habis, tinggal merah dan hitam. Ini hitamnya tamas ini. Ini kebanyakan orang kebingungan, kacau ruwet. Rajasnya merah, ambisi membara, seperti terbakar hidupnya, jadi menderita. Nah itu yang paling enak sih kayak ini, guna satwam banyak dilambangkan oleh celeng. Hidup kita jadi enak kalau punya celeng-celengan banyak ya, celengan spiritual dan celengan secara materi. Itu hidup kita pasti enak, santai kita di dunia. Tapi bila waktunya memang harus untuk berkorban juga ya, untuk menambah juga celeng-celengan guna satwam di dalam pikiran kita. Kemudian saya temukan apa lagi makna dari ini, damar kurung ya. Waduh, ini yang paling berat dalam menekuni spiritual. Kalau orang di tingkatan damar, tingkatan pelita, ini tingkatan spiritual sudah nilai nilai positif di dalam pikiran sudah tinggi, yaitu guna satwamnya tinggi, itu pikiran jadi terang. Cahaya atma, cahaya roh itu menyala terang di dalam diri kita. Tapi kehidupannya dikurung, tidak bisa bebas. Nah, karena dikurung kadang-kadang bingung, langkah kita dibatasi. Kadang-kadang mau menurut kita gini, tak tahu karena dikurung tidak bisa jalan. Nah, itu susahnya jadi perwujudan damar kurung, terkurung hidup kita. Nah, kadang-kadang masyarakat jarang yang tahu, teman pun yang menekuni spiritual karena mungkin di ukuran atau tingkat spiritualnya tidak sama, dia tidak mengerti dengan orang yang sudah mencapai tingkatan damar kurung ya. Dikurung dia, ditutup, dibatasi. Sehingga ya matanya mata keranjang, kan kayak keranjang gitu. Kalau melihat keindahan dunia hanya mandangnya aja, tidak bisa memiliki jadinya. Kalau jadi pemuda gitu, hanya melihat aja gadis cantik-cantik di sekitar bidadari banyak, tapi tidak bisa memiliki. Dan gadis-gadis pun akan menjauh, wah itu cowok apa itu ya. Tidak ada kejantanannya, nanti akan dibilang demikian gitu ya. Karena dikurung memang. Sehingga itulah kadang-kadang sering bingung. Orang-orang mandang, ini kok bingung orang ini. Ya memang begitu kalau dikurung. Kenapa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, susah kita jalankan dengan niat sendiri karena dalam kurungan, dibatasi. Nah, untuk mencapai tingkatan damar kurung ini dibutuhkan burung yang disebut dengan manuk dewata ya. Kalau orang Bali bilang kedis di burung ya, kedis cendrawasih, itu yang dipakai. Nah, ini untuk mencapai tingkatan damar kurung, itu pesannya ditunjukkan oleh ini, kedisiplinan sembahyang ya. Pagi, siang, sore itu disiplin, dibarengi dengan nguci. Kalau berkicau dalam bahasa Bali itu, burung berkicau disebut dengan nguci. Nguci punya pesan ngulang-ngulang nama suci Tuhan. Dalam ilmu agama adalah berjapa, dalam Hindu Islam zikir. Jadi kita menerapkan kedisiplinan sembahyang dibarengi dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan untuk menambah muatan positif di dalam pikiran, biar banyak sekali. Ketika muatan positif dalam pikiran sudah banyak banget, itu memungkinkan sinar suci Tuhan menyala di pikiran pihak, bagaikan lampu pijar ya. Kalau arus bermuatan positif itu mengalir lebih banyak, kan lampu pijarnya menyala, gitu juga. Kalau pikiran kita tambahkan muatan positif begitu banyak lewat kedisiplinan sembahyang disertai dengan ulang-ulang nama si Tuhan, muatan positif banyak, nah sinar itu muncul dia dengan sendirinya. Sinarnya datang dari atma kita, roh kita akan bersinar di pikiran kita.
Nah, daripadanya sinar itu menjadi lampu, menjadi damar penerang di bidang pengetahuan agama. Yang ini, yang hidup yang sebagai lampu inilah yang dikurung. Kemudian cendrawasih ya, punya makna cendera mata, watak welas asih. Nah, ini kalau kita supaya bisa jadi seorang pelita, kita harus berusaha mengembangkan sifat welas asih. Nah, mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang menambah muatan positif dalam pikiran, mampu menumbuhkan sifat welas asih. Nah, ini kalau hidup kita memiliki watak welas asih, itu menjadi kekasih Tuhan. Dalam kehidupan ini kelak menjadi cenderamata. Cenderamata jadi kenang-kenangan. Dikenang bisa sampai puncak jaya wijaya ya. Jaya wijaya itu kemenangan abadi ya. Satu-satunya di Indonesia ada di Irian ya, pegunungan Jaya Wijaya. Mencapai kemenangan abadi dalam artian akan jadi cenderamata sepanjang zaman gitu ya, abadi gitu ya. Kalau kita memiliki sifat welas asih yang tentunya menjadi kekasih Tuhan. Nah, supaya memiliki welas asih inilah kita harus mampu menghilangkan sifat irian di dalam diri ya. Sifat irian. Irian itu iri hati di perasaan. Nah, ini sifat iri hati di perasaan inilah dihilangkan dengan mengucapkan nama Tuhan sebanyak mungkin. Untuk menambahkan guna satom atau nilai kesucian pada pikiran, sehingga sifat iri hati di perasaan itu mampu kita kalahkan. Kemudian kalau disilahkan dengan manuk dewata, mau nurut ya, mau nuruti atau mampu menunaikan kewajiban gitu ya. Dewata karena sudah mencapai tingkatan dewata, dewasa taati agama. Jadi kalau kita sudah dewasa pemikiran kita, mau mentaati agama, nanti dalam sinar suci Tuhan itu kita mampu menunaikan kewajiban ya. Sebagai seorang ya penyuluh, penerang, kan demikian mungkin ya. Tapi kehidupannya dikurung dalam kehidupan ini ya. Menjadi seorang pelita itu terkurung. Pelita itu pelit. Kok pelit? Nah, ini untuk mencapai Tuhan itu, mencapai pelita, Tuhan terkadang pelit. Tidak memberikan kemudahan secara duniawi. Dipersulit malah biar mencari pelita. Gunanya untuk penerang yang sebenarnya. Itu makna dari damar kurung. Di antara sekian banyak orang yang menggeluti dunia spiritual pada sebuah organisasi atau yang berupa balai pengorbanan itu, ada salah satunya yang dijadikan sebagai seorang damar kurung ya. Tapi hidupnya dikurung, itulah susahnya, sehingga sulit masyarakat kebanyakan yang mengetahui apakah mereka itu golongan orang yang sarjana atau anak petani. Nah, itu tergantung ukuran spiritual seseorang. Walaupun mungkin anak petani, tapi ukuran spiritualnya, nilai spiritualnya sudah tinggi, dia berpeluang sebagai lampu. Demikian juga walaupun mereka sarjana di bidang keagamaan sampai S berapa mungkin, kalau nilai spiritnya, ukuran spiritualnya belum mencapai, mereka sulit juga mencapai tingkatan damar ini, tingkatan pelita. Nah, itu semua tergantung pada ukuran spiritual, sehingga tidak memandang apakah mereka itu orang kampung atau orang apa itu ya. Nah, kemudian ngerorasin ya sama naik. Ngerorasin itu ngeruruh roh rajinin apang sinaran hidup gitu ya. Jadi kalau kita hidup terkubur seperti mayat terkubur itu, hidup kita gelap, kacau, ruwet, bingung. Nah, ini supaya hidup kita terang, kita harus ngerorasin, ngeruruh roh rajinin apang sinaran hidup gitu ya. Jadi kita ukur kemampuan kita bekerja, jangan dipaksakan. Jam pagi sebelum kerja ini dulu kita rajin meditasi sembahyang.
sore juga. Itu diukur waktu kita, jangan seperti kelelawar. Nah itu ya. Nah, kelelawar itu punya kepanjangan kelewat lalaikan waktu, alasannya repot. Ini gelap kehidupannya nanti seperti kelelawar, gelap kita, tidak bisa terang mencari rezeki. Nah kemudian ngaben itu punya pesan dalam bahasa spirit Bali ya, karena kita orang Bali. Ngaben itu ngeruruh atmo benar gitu ya. Jadi kalau kita sudah terpuruk gelap kacau ruwet dalam kehidupan, artinya mati di dalam hidup, kita harus mencari atma. Atma kita yang merupakan percikan sinar suci yang kecil kita besarkan dengan memasukkan kayu ya, kayu bakar kan gitu ya gambarannya. Kalau kita melihat api kecil itu masih kayu bakar kan jadi gede dia, nyalanya membesar. Kayu itu menunjukkan kayun kalau dalam bahasa Bali. Kayun artinya kemauan. Sang itu sang yang. Jadi kayun ingat sang yang. Atmo itu namanya ngeluruh atmo ngaben. Dibesarkan nyalanya untuk membakar segala karma, wasana atau memori yang terpul di pikiran, membuat pikiran kita bingung kacau ruwet, dibelenggu oleh kekuatan maya Tuhan yaitu sifat tamas. Itu membuat kita bingung kacau. Banyak memori sekarang besarkan nyalani untuk dibakar. Nah, supaya pikiran kembali padang, kembali bersih, lebur laksana abu kalau gitu menurut sastra ya. Itu ngaben ruh atmo benar gitu. Inilah pentingnya untuk mencari atma yang ada dalam diri kita. Dibutuhkan kayu bakar. Kayu itu kayun. Kalau bahasa Indonesia kayu itu kalau yakin ulang-ulang mantra suci atau nama Tuhan, nanti akan membesar nih perlahan-lahan. Perlu juga kita melakukan proses pengeringan kayun. Nah karena kayu yang kering yang dibakar yang bisa membuat api menyala, demikian juga kayun kita, kemauan kita juga harus dikeringkan supaya api atma itu gampang menyala di dalam diri kita yang awalnya berupa percikan, kita besarkan. Seperti korek itu kan berupa percikan, jas gitu ya. Nanti dikasih kayu bakar atau minyak, nanti besar nyalanya. Gitu juga atma kita tidak jauh beda dengan api yang awalnya kecil, kita besarkan menjadi parama gitu ya. Parama atma yang besar jadinya. Awalnya kecil jadi besar gitu ya. Dibutuhkan kayun yang kering. Nah inilah untuk mengeringkan kayun itu dibutuhkan laku tapa berata puasa ya, berata. Nah ini yang banyak orang menghindar jadinya kalau disuruh berata. Berata tuh berat rasanya mekento gitu ya, berat rasanya. Aduh memang saya juga gitu. Kadang terpaksa saya berpuasa karena apa? Supaya api atma itu mudah menyala membesar. Itu saya harus mengeringkan kayun dengan berata. Nanti ketika meditasi biar kalau besar nyalanya itu dirasa di badan, rasanya seger, ringan rasanya, enak. Ada kebangkitan tenaga gitu ya. Bagikan motor yang perapian businya bagus kan bagus hidupnya. Itu juga ini dalam diri kita. Kalau atma itu sudah kita besarkan nyalanya, dengan sengaja kita melakukan berata, mau puasa, mengeringkan kita punya kayun, nanti daripadanya mudah sekali dia menyala gitu ya. Sehingga tenaga kita kembali bangkit. Nah itu ngaben ya. Ngeruruh atmo benah nih, ngelanus ya. Nanti kalau sudah tekun meditasi, pikiran kita cerdas, bisa saja kita jadi orang yang berpengetahuan, masyarakat yang tahu dengan kualitas diri kita. Kita akan diberi kedudukan atau didudukan, dilambangkan oleh kegiatan upacara ngaben dan ngerorasin itu. Kalau sudah kan ada ngelinggihang. Ngelinggihang artinya mendudukkan. Kalau dunia nyata ya mendudukkan orang yang nyata mungkin karena pengetahuannya untuk duduk jadi begini jadi begitu. Tapi karena karma belum mendukung, walaupun ngikut kegiatan ngaben dan lain sebagainya, karena karma dalam pikiran itu belum ludes terbakar, kualitasnya belum bangkit ya. Sehingga walaupun sekian tahun ikut spiritual, kedudukan tetap sebagai
Ya begitulah, jadi orang biasa hendak didudukkan oleh masyarakat ya. Kalau seperti saya ini ya punya pandangan seperti ini karena terkurung, mungkin jarang yang tahu, tapi hidup saya sebenarnya enakan jadi wong kampung sudah. Jadi petani karena saya sudah rasakan hidup saya yang sederhana kalau di kampung, tapi itulah karena jadi seorang damar kurung ini ada panggilan untuk berkelana kesana kemari untuk mengkaji makna alam. Oh ini maknanya itu. Nah sebagai orang yang punya lampu jenana, namanya lampu pengetahuan, itu melihat makna seperti inilah saya ikut kegiatan orang tua di Bali, paman itu kegiatan ngaben langsung memukul itu ya. Saya datang, oh maknanya begini muncul dengan sendirinya karena itulah saya punya tingkatan lampu atau damar kurung. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, terlalu panjang lebar saya bercerita, saya akhiri dulu sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dan di akhir cerita saya akhiri dengan ucapan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.